Airnya terlihat jernih, bahkan mungkin lebih jernih dari air minum di rumah. Tidak ada bau, tidak ada busa, dan tidak ada kotoran yang mengambang di permukaan. Kemarin sore, ikanmu masih berenang aktif, masih naik ke permukaan saat diberi pakan, dan tidak menunjukkan tanda sakit sama sekali. Semuanya terlihat normal, seperti hari-hari sebelumnya. Tapi pagi ini, saat kamu mendekati media peliharaan, entah itu akuarium, galon, ember, styrofoam, atau bahkan kolam di halaman rumah, kamu melihat satu ikan tergeletak diam, tidak bergerak, dan sudah tidak bernyawa. Di kepala langsung muncul pertanyaan, kenapa bisa mati? Padahal airnya bersih, padahal kemarin sehat, padahal sudah pakai aerator. Kalau kamu pernah mengalami ini, di media apapun, video ini akan membuka mata kamu tentang bahaya air yang terlihat sempurna. Sekarang sebelum kita bahas lebih jauh, saya mau kamu ingat kembali, bagaimana rutinitas kamu merawat ikan selama ini. Kamu mungkin merasa sudah melakukan semuanya dengan benar. Sudah pakai aerator, sudah rajin ganti air, bahkan mungkin sudah beli filter mahal. Tapi anehnya, ikan tetap mati satu persatu. Kadang mati mendadak, kadang terlihat lemas dulu, lalu hilang begitu saja keesokan harinya. Di titik ini, kebanyakan orang langsung menyalahkan ikan. Dibilang ikannya memang lemah, atau bibitnya jelek, atau bawaan dari toko. Padahal seringkali, masalahnya bukan di ikannya, tapi di lingkungan tempat kita memelihara mereka. Dan yang paling berbahaya, kesalahan itu dilakukan berulang-ulang, tanpa kita sadari sama sekali. Sekarang kita bicara tentang satu hal yang sering dianggap sepele, yaitu kualitas air. Banyak orang mengira, selama air terlihat jernih, tidak bau, dan tidak keruh, berarti air itu sudah aman. Padahal air yang terlihat bersih, belum tentu sehat untuk ikan. Karena di dalam air, bisa saja tersembunyi zat beracun, yang tidak bisa kita lihat. Zat itu bisa berasal dari sisa pakan yang membusuk, kotoran ikan, atau bahkan dari air keran yang kita pakai. Masalahnya, racun ini tidak mengubah warna air. Air tetap bening, tetap terlihat cantik, tapi sebenarnya sedang berbahaya. Inilah jebakan terbesar, yang sering membuat penghobi ikan lengah. Sekarang kita masuk ke sumber racun pertama, yang paling sering tidak disadari, yaitu amonia. Amonia ini terbentuk dari hal-hal yang kelihatannya sepele. Kotoran ikan, sisa pakan yang tidak termakan, bahkan daun atau tanaman mati, yang membusuk di dalam air. Setiap hari, ikan makan. Setiap hari juga, ikan buang kotoran. Dan setiap hari pula, sisa pakan jatuh ke dasar media. Semua itu perlahan membusuk dan berubah menjadi amonia. Masalahnya, semakin kecil media peliharaan, semakin cepat amonia menumpuk. Di akuarium kecil, di galon, di ember, atau di box styrofoam, 1 sendok pakan berlebih saja bisa langsung membuat kualitas air turun drastis. Yang bikin berbahaya, amonia ini tidak langsung terlihat, tidak membuat air keruh, tidak mengubah warna, dan di awal juga tidak berbau. Jadi kita sering merasa aman, padahal racunnya sedang naik diam-diam. Ikan yang terkena amonia biasanya masih berenang normal di hari pertama. Tapi sebenarnya, insangnya mulai terbakar perlahan. Oksigen yang masuk jadi semakin sedikit. Ikan mulai megap-megap, sering naik ke permukaan, dan terlihat gelisah. Kalau kondisi ini terus dibiarkan, kematian bukan lagi soal kalau, tapi soal kapan. Kalau amonia tidak diurai, dia tidak akan hilang sendiri. Justru akan berubah menjadi racun berikutnya, yang lebih berbahaya, yaitu nitrit. Nitrit ini sering disebut pembunuh diam-diam, karena efeknya tidak langsung terlihat, tapi sangat mematikan. Nitrit bekerja dengan cara mengganggu darah ikan. Darah ikan tidak bisa lagi mengikat oksigen dengan normal. Akibatnya, meskipun aerator menyala, meskipun gelembung banyak, ikan tetap seperti kehabisan napas. Di luar, ikan masih berenang, masih terlihat aktif, masih mengejar pakan. Tapi di dalam tubuhnya, oksigen tidak sampai ke organ penting. Jantung, otak, dan otot mulai kekurangan oksigen. Itulah sebabnya, banyak kasus ikan terlihat sehat sore hari, tapi pagi harinya sudah mati. Proses ini terjadi perlahan, tanpa gejala dramatis. Tidak ada luka, tidak ada jamur, tidak ada bercak putih. Tiba-tiba saja, ikan mati. Dan pemiliknya bingung,
karena air masih terlihat jernih dan semua alat masih menyala. Inilah kejamnya nitrit membunuh tanpa tanda. Sekarang pertanyaannya, kenapa semua racun ini bisa menumpuk dan terus bertambah setiap hari? Jawabannya sebenarnya sederhana, tapi sering diabaikan. Karena di dalam media peliharaan, tidak ada sistem yang bekerja untuk membersihkan racun tersebut secara alami. Di alam, danau, sungai, dan rawa memiliki jutaan mikroorganisme yang mengurai kotoran secara perlahan. Tapi di akuarium, galon, ember, atau styrofoam, kita harus menciptakan sistem itu sendiri. Dan sistem itu bernama bakteri baik. Bakteri baik inilah yang bertugas mengubah racun menjadi zat yang lebih aman. Mereka hidup di filter biologis, di spons, di batu kerikil, dan di media berpori lainnya. Masalahnya, bakteri baik ini tidak muncul begitu saja. Mereka butuh waktu, berhari-hari, bahkan berminggu-minggu untuk berkembang. Kalau kamu baru setting media, lalu langsung masukkan ikan banyak, sistem ini belum siap, amonia langsung naik, dan ikan langsung keracunan. Kesalahan lain, banyak orang mencuci filter pakai air keran yang mengandung klorin. Tanpa sadar, mereka sedang membunuh seluruh bakteri baik yang sudah terbentuk. Akhirnya apa yang terjadi? Siklus air rusak total. Filter memang terlihat bersih, tapi fungsinya hilang sama sekali. Air kembali ke kondisi awal, seperti media baru, tanpa perlindungan biologis. Dan disinilah masalah besar dimulai. Racun tidak terurai, terus menumpuk hari demi hari, sementara ikan harus hidup di dalam lingkungan beracun. Walaupun air terlihat bening, sebenarnya air itu sedang sakit. Dan ikanmu sedang bertahan hidup dengan sisa tenaga yang ada. Kesalahan berikutnya adalah terlalu sering membersihkan media. Banyak orang merasa semakin bersih akuarium, semakin sehat ikannya. Padahal saat kamu mencuci spons filter pakai air keran, kamu sedang membunuh jutaan bakteri baik. Setelah itu, filter memang terlihat bersih, tapi fungsinya hilang. Air kembali ke kondisi awal tanpa sistem penyaring racun. Ikan harus beradaptasi lagi dari nol, dan ini membuat mereka stres berat. Kalau ini terjadi berulang, daya tahan ikan turun drastis, dan kematian akan semakin sering terjadi. Sekarang kita masuk ke kesalahan yang paling sering dilakukan, yaitu terlalu percaya pada tampilan air. Selama air jernih, banyak orang merasa aman. Padahal kenyataannya, di dalam air bisa terjadi proses berbahaya yang tidak terlihat mata. Bisa ada lonjakan amonia, penumpukan nitrit, atau kekurangan oksigen terlarut. Semua ini bisa membunuh ikan secara perlahan tanpa tanda awal yang jelas. Kalau kamu hanya menilai dari kejernihan air, sebenarnya kamu sedang berjudi dengan nyawa ikanmu sendiri. Sekarang bayangkan situasi ini. Kamu memelihara ikan di galon, ember, styrofoam, atau kolam kecil di rumah. Kamu tidak pakai filter biologis, atau filternya hanya sekadar pompa, tanpa media bakteri. Airnya terlihat bersih, bening, tidak bau, kelihatannya aman. Tapi di dalam air itu, tidak ada pasukan pembersih, tidak ada bakteri baik, yang bekerja setiap hari. Akibatnya, setiap kotoran ikan langsung berubah jadi racun. Setiap sisa pakan langsung membusuk, awalnya amonia, lalu berubah jadi nitrit, dan semuanya terjadi tanpa kita sadari. Yang bikin makin berbahaya, racun ini tidak mengubah warna air. Air tetap jernih, tetap kelihatan sehat. Tapi di saat yang sama, ikanmu sedang keracunan perlahan, insangnya rusak. Napasnya berat, gerakannya melambat. Kadang ikan masih mau makan, tapi setelah itu, diam di dasar media. Dan beberapa jam kemudian, mati. Inilah alasan utama kenapa banyak orang berkata, padahal airnya bagus. Padahal yang rusak bukan airnya yang terlihat, tapi isinya yang tidak kelihatan. Sekarang kita bahas kesalahan besar berikutnya yang sering dilakukan karena niatnya sebenarnya baik, yaitu terlalu sering mengganti air secara total. Banyak orang berpikir, biar aman, sekalian saja ganti semua airnya. Air lama dibuang, air baru dimasukkan. Kelihatannya bersih, segar, dan lebih jernih. Tapi yang tidak disadari, kamu juga sedang membuang semua bakteri baik yang sudah terbentuk. Bakteri ini hidup di filter, di dinding media, di kerikil, dan di semua permukaan. Saat kamu ganti 100% air, siklus biologis langsung runtuh. Semuanya kembali ke nol. Air memang baru,
tapi belum siap untuk ikan. Ikan harus beradaptasi lagi. Dari awal, dari suhu, pH, kandungan mineral, sampai kadar oksigen. Proses adaptasi ini sangat melelahkan untuk ikan, apalagi kalau dilakukan berulang-ulang. Akibatnya, ikan stres kronis, daya tahan tubuh turun, dan penyakit mudah menyerang. Banyak kematian mendadak sebenarnya bukan karena air kotor, tapi karena air terlalu sering diganti dan tidak pernah stabil. Jadi ingat, air baru tidak selalu lebih baik. Yang lebih penting adalah air yang stabil. Sekarang setelah kamu tahu semuanya, coba jujur ke diri sendiri. Dari semua kesalahan tadi, mana yang pernah kamu lakukan? Atau bahkan, mana yang masih kamu lakukan sampai hari ini? Kadang kita merasa sudah merawat ikan dengan sebaik mungkin, padahal tanpa sadar, justru kebiasaan kita sendiri yang perlahan membunuh mereka. Dan yang paling menyakitkan, kita baru sadar saat ikan sudah tergeletak diam dan semuanya sudah terlambat. Tapi kabar baiknya, kamu masih bisa memperbaikinya mulai sekarang. Mulai dari cara ganti air, cara membersihkan filter, cara memberi pakan, dan cara memilih media peliharaan. Karena memelihara ikan bukan cuma soal air yang jernih, tapi soal ekosistem kecil yang harus kita jaga keseimbangannya.